Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, abang kakak asisten dari Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan. Perkenalkan, nama saya Zafira Aljana dengan NIM 0805 1282 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan melakukan respon akhir dari materi batimetri dari praktikum penginderaan jauh kelautan. Jadi, batimetri sendiri adalah ukuran kedalaman dari permukaan air sampai dengan dasar laut. Nah, batimetri ini tuh informasinya biasanya digunakan untuk berbagai hal. Contoh itu seperti membantu navigasi, studi lingkungan wilayah laut, modeling hidrologi, estimasi banjir, dan juga degradasi sedimen. Terus pemetaan fitur bawah laut itu tuh juga bisa jadi salah satu fungsi untuk informasi batimetri. Pemetaannya itu seperti batu ke dalam daerah berpasir, sedimen akumulasi, terumbu karang yang membutuhkan kedalaman dari air laut. Nah, karena kita bakalan memetakan batimetri dengan penginderaan jauh. Kelebihannya itu apa sih? Jadi kelebihan teknologi penginderaan jauh dalam memperoleh data kedalaman dibandingkan dengan metode pemeruman konvensional lainnya, itu tuh dia tuh bakalan bikin ketersediaan datanya tuh yang lebih luas, terus cakupan permukaan itu sinoptik, dan yang pasti resolusi spasial tuh bakalan lebih tinggi gitu. Nah, di sini kita bakalan memetakan perairan dangkal. Perairan dangkal adalah wilayah laut yang terbentang dari batas pantai sampai dengan kedalaman 200 meter. Jadi, untuk perairan dangkal yang jernih, metode penginderaan jauh ini tuh metode penginderaan jauh optik itu bisa nembus kedalaman sampai dengan mendekati 30 meter. Sedangkan untuk ke daerah yang keruh, maka dia tuh bakalan berkurang seiring semakin keruhnya perairan. Baiklah, langsung aja kita buka ArcGIS ini, kemudian kita klik add data, terus kita bakalan masukin band 2 sama 3, klik add. Kalau udah tuh masukin klip yang udah dikasih sebelumnya. Masukin data klipnya, klik add. Nah, kalau udah itu kita ke editor, start edit, kemudian kita klik dulu hasil klipnya, terus kita ke Windows yang image analysis ini. Image analysis, terus kita bakalan klip satu per satu. Kita klik dulu band 2-nya. Nah, udah kita klik band 3. Oke, kalau udah itu kita langsung save edit, terus stop edit. Kalau udah itu kita ke search, terus cari raster kalkulator, klik yang spatial analysis. Nah, kita bakalan masukin rumus untuk algoritma STAM. Jadi rumusnya itu ln, terus masukin hasil klip band 2, dibagi dengan ln lagi, hasil klip dari band 3, kurung lagi. Kalau udah itu tinggal pilih tempat penyimpanannya dalam geodatabase, terus klik OK. Terus kita ini klik itunya, warnanya, terus kita ganti sesuai yang kita inginin. Terus kita ganti-ganti. Sebentar. Nah, hasilnya bakalan gini. Kalau udah, itu kita bakalan ke add data, terus kita masukin lagi
data poin yang sebelumnya itu udah dikasih kayak gini. Baiklah, kalau udah klik kanan tadi di properties, terus ke field, nah yang di field itu tuh cuma checklist semuanya kecuali yang raster kalkulator sama yang clip. Kalau udah klik kanan tadi, kita ke field, kalau misalnya udah di properties, kita ke field, terus centang ke semuanya kecuali yang raster value sama clip masking. Kalau udah itu klik OK. Nah, habis itu udah gitu kita klik kanan lagi ke open attribute table. Kalau udah itu kita klik ini ya, terus kita klik export. Nah, simpan aja di lokasi yang kalian ingin. Terus kalau udah itu kita bakalan ke Excel. Klik OK untuk menyimpan. Terus kita bakal ke Excel. Oke, kalau udah kita pindahin ke Excel, nanti dia tuh bakalan ada dua data ini. Terus kalau udah kita bikin average sama raster value. Nah, terus di average ini itu ada rumusnya. Masukin aja SY sama dengan average if. Terus kolom yang ini yang pertama dari awal sampai akhir. Terus masukin juga kolom raster value yang pertama ini. Terus masukin raster kalkulator dari awal juga sampai akhir buat dapetin nilai si average-nya gitu. Nah, buat bikin grafik ini, jadi nanti ini kita blok dua-duanya, terus kita ke insert, kita ke chart, terus kita bakalan pilih yang ini, scatter. Nah, kalau udah dia bakalan nunjukin grafik gini, kalau udah itu kita klik salah satu aja. Kalau udah itu kita klik trend line aja. Nah, dikebawain gitu. Kita bisa klik yang ini sama yang ini supaya nanti dia tuh munculin R square-nya yang gini gitu. Nah, kalau Excel tadi udah selesai, kita ke Regis lagi. Terus di Regis kita search raster kalkulator. Kita klik yang spatial analysis. Nah, kalau udah nilai Excel tadi kita copy dulu ininya, Y-nya. Copy. Terus kita masukin ke Regis-nya. Terus yang ini kurung ininya kita hapus, terus diganti dengan kali. Ulang lagi, masukin algoritma stamnya. Nah, jadi nanti tuh bakalan gini, rumusnya udah sesuai. Terus kalau udah itu kita pilih tempat penyimpanan, baru klik OK. Kalau udah muncul, kita ganti warna lagi ke biru. Habis itu kita ke add data lagi. Kemudian masukin yang administrasi kota yang ini, klik add. Nah, hasil dari kita masukin nanti administrasi itu bakalan gini kelihatannya daerah administrasinya. Kalau udah itu kita ke search lagi, terus kita cari erase. Kalau yang analysis. Nah, untuk inputnya itu masukin clipping. Terus untuk erase feature-nya masukin administrasi kota. Terus nanti pilih tempat penyimpanannya. Kemudian klik OK. Nah, kalau udah muncul hasil erase-nya itu kita ke extract by max, spatial analysis. Jadi ini tuh implementasi algoritma STAM yang kedua, terus ininya ke clip. Terus untuk input raster itu klip yang pertama, kalau udah itu bisa langsung klik OK. Udah semua itu kita clipping ini, klik kanan, terus open attribute table. Terus kayak tadi itu kita
ke sini, terus ke export. Nah, kalau udah itu kita simpan aja sesuai dengan yang namanya, sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau udah klik OK, terus nanti kita ke Excel. Nah, Excel tuh bakalan kita olah kayak gini. Jadi kan tadi tuh ada cuma nilai, ada ini lip X-nya sama master value. Nah, untuk nilai SE-nya ini tuh nilai dari ini sama dengan dalam kurung ini dikurang laser value dikurang clip masking, terus bakalan dipangkatin 2. Kalau udah dia tuh bakalan nunjukin nilai SE-nya. Terus untuk nilai MSE itu nilai average atau nilai rata dari nilai SE. Kalau nilai RMSE-nya itu kita masukin rumus sama dengan SQRT dalam kurungnya nilai MSE. Nah, kalau udah diolah gini, kita bakalan ke Excel lagi, ke ArcGIS lagi. Baiklah, untuk hasil dari yang algoritma pertama itu kayak gini. Terus kita ke algoritma berikutnya. Jadi hasil dari Excel tadi kita masukin ke ArcGIS baru. Oke, berikutnya itu kita ke add data lagi, terus kita masukin band 2, 3, 4, sama 8. Klik add. Kalau udah, search composite band, terus klik. Nah, masukin masing-masing bandnya. Terus nanti pilih tempat penyimpanannya. Habis itu klik OK dan tunggu. Kalau udah muncul composite bandnya, jangan lupa diganti di 321 red green blue-nya. Kemudian masukin lagi data, masukin data clip yang udah dikasih sebelumnya. Klik add. Terus langsung aja kita mulai editing kayak tadi sama tahapannya. Kita clip semuanya satu-satu. Terus klik aja sama kayak tadi. Terus kita ke image analysis bentar. Oke, di image analysis kita klip dulu. Oke, kita bakalan nge-clip yang composite blank, clip. Oke, kalau udah diklip gini, tuh kita klik editor lagi, save edit, terus stop edit. Terus kalau udah kayak gini, tuh kita masukin data administrasi, sama kayak yang sebelumnya, masukin administrasi lagi. Udah. Ini udah muncul administrasinya kan. Habis itu kita ke iris. Analis. Oke, untuk inputnya itu masukin klip. Untuk outputnya itu masukin administrasi. Oke, kalau udah kalian ganti nama sama simpan. Oke, kalau udah itu ke extract by max yang special analysis.
Kalau udah, input manager tuh kalau udah input itu klip, sedangkan ini tuh administrasi. Dia tuh nanti disimpan di daerah kajian, terus klik OK. Terus pada daerah kajian kita klik kanan, kita klik data, terus export data. Nah, kalau udah nanti bakalan kayak gini. Nah, itu formatnya TIFF, terus layar penyimpanan jangan lupa, terus pokoknya format aktif. Kalau udah klik save, terus kita bakalan ke SDB. Oke, berikutnya itu kita klik load di sini, terus masukin, pilih file yang tadi kita simpan yang daerah kajian tadi. Terus yang kedua juga, cuma yang di sini file yang dimasukin itu file point yang sebelumnya udah dikasih. Point yang point, papan, nah, Oke, berikutnya itu untuk revision method ini kita ganti dulu. Jadi kita kan bakal pakai semuanya ini kan empat algoritma. Cuma sekarang yang kita download itu yang random forest. Tapi nanti kita juga bakal download yang K-nearest neighbor, multiple linear regression, sama super vector machine. Random forest, klik. Nah, terus abis itu tinggal save into file, dan dia bakal ngedownload gitu. Nah, habis itu kita balik lagi ke ArcGIS, habis itu tinggal masukin data hasil algoritma yang udah download sebelumnya. Jadi dia formatnya bakalan TIFF lagi. Oke, kayak gini. Kalau udah klik kanan, terus properties. Terus di klasik. Oke, di classified nanti ada 5. Terus color realm-nya itu tuh diubah. Ambil sesuai yang diinginkan aja. Bentar. Kalau dia tuh di simbol, di color, oke, play, dia bakalan berubah kayak gini sesuai yang kalian inginkan aja. Nah, habis itu pokoknya nanti dia bakalan jadi kayak gini. Gimana cara itu? Kalian bikin dulu save file nanti di katalog, terus bikin taman nasional Takabul SHP, bikin SHP kayak biasa, terus kayak yang klik kanan new save file segala macam. Udah, kalau udah itu dia bakalan jadi kayak gini. Nanti kalian edit, terus ambil daerah yang kalian inginin aja. Kalau udah random forest tadi kita klip ulang gitu. Baik, ini tuh hasil dari random forest, ada 2 lagi nanti, tapi sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.